got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Prananda dengan NIM 161423007. Saya berasal dari kelas 1D, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Vidyawati Monoarfa MPD. Jadi, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia, manfaat bahasa Indonesia, ragam bahasa lisan ilmiah, dan ragam bahasa tulisan ilmiah. Jadi yang pertama saya jelaskan adalah fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi utama, antara lain komunikasi sehari-hari. Fungsi utama bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi sehari-hari antar individu dalam masyarakat Indonesia. Ini mencakup percakapan sehari-hari, interaksi sosial, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Lalu identitas sosial. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai lambang identitas nasional Indonesia. Ini adalah bahasa resmi negara dan merupakan salah satu aspek penting dalam mempertahankan kesatuan dan keberagaman budaya Indonesia. Lalu media massa. Bahasa Indonesia digunakan dalam media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan internet. Ini memungkinkan penyebaran informasi dan komunikasi kepada seluruh penduduk Indonesia. Selanjutnya, pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan Indonesia. Semua mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Indonesia kecuali mata pelajaran asing. Contoh penerapannya adalah percakapan sehari-hari, pembacaan surat kabar, pembelajaran di sekolah, diskusi di media sosial, berbicara di telepon, acara televisi, dan radio. Bahasa Indonesia memiliki beberapa manfaat, yaitu komunikasi. Dengan memahami bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang Indonesia dan wilayah sekitarnya. Lalu bisnis. Kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia dapat membuka peluang bisnis yang lebih besar. Lalu pendidikan. Dengan memahami bahasa Indonesia dapat membantu kita dalam pendidikan, riset, dan pertukaran pelajar. Kemudian kebudayaan. Memahami bahasa Indonesia dapat membantu kita lebih memahami budaya, sejarah, dan tradisi Indonesia. Dan yang terakhir adalah koneksi dengan orang lain. Memahami bahasa Indonesia dapat memperluas lingkaran sosial kita. Lalu ragam bahasa lisan ilmiah. Ragam bahasa lisan ilmiah merujuk pada penggunaan bahasa yang lebih formal, teknis, dalam akademis atau ilmiah. Ragam bahasa lisan meliputi formalitas. Bahasa lisan ilmiah cenderung lebih formal daripada bahasa sehari-hari. Kehati-hatian. Orang yang menggunakan bahasa lisan ilmiah harus berbicara atau menyampaikan informasi dengan cermat dan akurat. Ketidakpastian atau spekulasi harus dihindari. Lalu kosakata khusus. Bahasa lisan ilmiah seringkali menggunakan kosakata khusus, istilah teknis, dan singkatan yang spesifik untuk disiplin ilmu tertentu. Lalu struktur argumentasi bahasa ilmiah harus mengikuti struktur argumentasi yang jelas. Referensi dan kutipan penting untuk mengutip sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian dan studi. Lalu menghindari bahasa gaul. Lalu kejelasan dan kehematan komunikasi efektif dalam kunci bahasa lisan ilmiah. Contoh penerapannya seperti obrolan tentang kesehatan, percakapan tentang makanan, diskusi tentang lingkungan, diskusi tentang ekonomi. Ragam bahasa tulisan ilmiah adalah cara penulisan yang digunakan dalam konteks akademi atau ilmiah. Ragam bahasa ilmiah meliputi bahasa formal, struktur teks yang terorganisir, istilah teknis, menggunakan rujukan, gaya penulisan, dan yang objektif. Lalu beberapa contoh penerapan ragam bahasa tulisan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat laporan kerja, mengajar atau memberikan presentasi, menulis surat resmi, mengembangkan proposal, menulis blog atau artikel online, menulis resume, berbicara di forum diskusi online, mengomentari penelitian atau berita, membuat jurnal pribadi. Jadi itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video saya.